Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rosmina Loli, guru SD Negeri 09 8322 Banaya, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Simalungun. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah di SD Negeri 098322 Banaya dengan Bapak Jona Roni M. Nababan sebagai kepala sekolah, dan di sini saya akan melakukan kegiatan wawancara mengenai dilema etika dalam pengambilan suatu keputusan. Iya, baik Pak. Selamat siang Pak. Boleh mengambil waktunya sebentar ya Pak ya. Di sini Pak, saya akan melakukan kegiatan tanya-tanya dulu Pak pada Bapak mengenai dilema etika yang pernah kita hadapi atau Bapak hadapi di satuan pendidikan kita ini Pak ya. Boleh ya Pak ya? Oke, kira-kira Pak, Bapak pernah tidak ya mengalami dilema dalam pengambilan keputusan pada saat Bapak bertugas di satuan pendidikan kita ini Pak? Ya, baik, terima kasih. Yang pasti soal dilema itu setiap guru pasti pernah mengalaminya. Karena pertanyaannya adalah tentang pengalaman saya sebagai guru, dilema etika yang saya hadapi. Yang pertama yang pernah adalah ketika bagi anak dengan kelas, jadi kan ada siswa kita yang dua orang yang belum bisa membaca dengan lancar. Yang satu memang sama sekali dia susah berkening. Yang ini adalah bisa, tapi kan ketika saya kelas 5, kita kan menjawab lagi salah. Kemudian yang satu lagi ada yang saudaranya dia mungkin caranya tidak pas, cara pengucapannya tidak pas. Oh, ada apakah ada cacatnya ya Pak ya? Kalau cacat sih nggak nampak, mungkin ada cara mungkin ada lagi lahir gitu ya, kemudian soal ada lagi. Ya, tidak pas mengucapkan kata-kata siapa kata-kata yang mau ucapkannya. Nah, ini kan menjadi dilema ketika mau naik kelas, kemudian dari kelas 5 ke kelas 6. Nah, jadi ketika itu kita mau kenaikan kelas, lalu untuk mengambil keputusan itu kan sangat sulit. Karena kalau salah satu kita naikkan kan kalau harus semuanya. Betul. Nah, jadi pada saat itu kita berkomunikasi dengan guru yang lain, kemudian juga berkomunikasi dengan kepala sekolah, termasuk juga dengan orang tua siswa dalam ini lewat komite. Jadi kita sampaikan ke kepala ini sehingga kita bisa memberikan keputusan yang terbaik juga karena anak-anak juga kan tidak boleh berkomunikasi dengan dia. Iya, sungguh keputusan yang sangat mengganggu pikiran kita juga ya Pak, jadi dilema bagi kita ya Pak ya. Iya, karena kan di sini secara baik, kinerjanya itu bagus kan, makanya tidak pernah bermasalah. Iya Pak. Nah, saya mau tanya Pak ya, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral itu Pak? Nah, dalam hal itu kan begini, saya pikir jadi sesuatu yang tentang rujukan moral tadi kan ada dua hal, pertama tentang menurut hukum, dan juga keduanya benar, maka hal itu harus kita katakan menjadi dilema etik. Jadi kita melakukan mana yang terbaik lah, artinya cara melanggar hukum, tapi juga soal itu juga harus jadi pertimbangan untuk mengambil mengidentifikasi masalah itu. Ya. Jadi jika ada dua hal yang dua-duanya ya kan, satu hal benar dan satu hal memerlukan penggunaan. Jika dua-duanya benar, maka hal itu dikatakan dengan dilema etika ya Pak ya. Iya. Selanjutnya Pak ya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan?
kita lakukan dengan cara mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi setiap masalah. Lalu kita bukan fakta-fakta yang ada seperti apa adanya, sehingga masalah itu kita tahu secara keseluruhan dari awal sampai akhir dari penyebab kita ketahui, sehingga dalam hal untuk mengambil keputusan terhadap pihak-pihak itu kita bisa mengambil keputusan dengan bermusyawarah dan bermufakat. Artinya kan fakta-fakta itu identifikasi kita sudah kita ketahui dan kita bermusyawarah, terus kita bermufakat untuk mengambil keputusan, sehingga keputusan itu bisa menjadi berarti Bapak pertama kali mengidentifikasi masalah yang terjadi dulu ya Pak ya, baru melibatkan atau memanggil kan kemudian siapa saja yang terlibat pada keputusan tadi ya Pak ya. Nah sebenarnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Maksudnya kalau ada dua pihak. Iya. Kita mendapatkan keterangan dari kedua pihak tersebut, artinya tidak hanya satu pihak, tapi kan masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Jadi kalau misalnya dua pihak bisa kita langsung kalau ada yang tidak dapat bisa langsung kita klarifikasi terhadap kedua pihak tersebut. Sehingga nanti kan dari pemanggilan kedua pihak tersebut kan jadi kita tahu apa akar masalah sebenarnya, apa sumber masalah daripada mereka, sehingga ada masalah yang mereka hadapi. Kira-kira begitu yang sehingga bisa kita cari solusi terbaik atas masalah itu dari kedua belah pihak. Justru dari kedua belah pihak itu yang harus jadi nanti kita menemukan jalan terbaik atau solusi yang jalan keluar yang terbaik untuk mereka. Iya, berarti bisa saya lakukan Pak pertama dalam pengambilan keputusan ini Bapak mengidentifikasi masalahnya dulu, terus memanggil kedua belah pihak siapa yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut ya Pak ya. Terus Bapak panggillah kedua belah pihak yang bersangkutan tadi ya Pak ya. Oke, selanjutnya ya Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema tersebut Pak? Yang pasti kita melakukan dialog dengan mereka yang tersebut. Itu yang paling utama. Dan dalam dialog ini kan tentu ada rasa kekeluargaan. Itu yang terdapat rasa kekeluargaan. Dan kita dalam dialog tersebut kita menunjukkan beberapa solusi yang nanti mereka bisa terima dengan baik, sehingga kedua belah pihak dapat menerima keputusan tersebut. Artinya saling menerima mereka. Nah kemudian kita melakukan pembinaan secara koordinasi pada pihak tersebut, sehingga tidak menimbulkan perselisihan lagi ke anak-anak pihak. Berarti Bapak melakukan dialog dengan pihak-pihak yang bermasalah tersebut ya Pak ya, terus memunculkan solusi ya, dan apabila solusi tersebut diterima oleh kedua belah pihak dapatlah dan selesaikan keputusan tersebut ya Pak ya. Oke, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di wilayah negara tersebut ya Pak? Selama saya di Pulau Sumba, saya sudah lama di Pulau tantangan yang kita hadapi berupa bagaimana cara mengambil keputusan atau solusi yang terbaik untuk dalam diterima oleh semuanya. Itu kan suatu hal yang sangat dilema. Karena kan bisa saja satu keputusan kita buat kita sampaikan, tapi ada yang lain atau yang lain mungkin kurang pas. Saya mau bilang apa?
juga dukungan lah, sehingga nanti keputusan nanti bisa diterima oleh semua pihak. Artinya itulah mungkin kira-kira hal yang pengambilan kerja seperti itulah yang memang artinya dengan supaya bisa diterima semua orang, bisa diterima semua guru, itulah keputusan yang akan sering menjadi dilema saya sama Pak. Betul Pak. Nah nanti Pak, apa Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apa ada Bapak langsung menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Nah, kata-kata yang penting seperti ini, jika itu memang sesuatu yang harus diselesaikan pada saat itu, ya tidak perlu berkepanjangan sampai besok. Ketika misalnya permasalahan itu kita ketahui pada saat itu, ya harus diselesaikan. Karena kalau besok lagi juga ada lagi masalah yang baru kan. Ya, itulah mungkin jadwal yang ditentukan. Artinya ada masalah yang mungkin sifatnya mendesak, ya harus diselesaikan. Tapi kalau memang tidak ada yang menyelesaikan, kalau ada masalah, ya pada saat kita ketahui, kita selesaikan pada saat itu juga. Ya, berarti selesaikan pada saat itu juga ya Pak ya, supaya tidak menjadi dilema di berikutnya Pak ya. Nah, nanti Pak, adakah seorang atau seseorang atau faktor apa yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Lagi pertanyaannya? Adakah seseorang atau faktor apa yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Faktornya mungkin ya tetapnya apa yang ada di lingkungan sekolah itu, tentunya setiap masalah selalu akan kita bawa dalam persoalan bukan karena faktor semua yang ada di situ, ya faktornya dari lingkungan itu sendiri, baik dari guru, dan ada pendidik lain, dan juga mungkin siswa, artinya dari bapak sekolah itu, dari situ, dari bapak-bapak itu, maka permasalahan itu kita selesaikan bersama. Nggak boleh misalnya kita mengambil keputusan secara singkat, sehingga mungkin keputusan itu bisa diterima dengan baik oleh sekolah. Berarti Bapak berkonsultasi dengan yang bersangkutan ya Pak ya. Oke Pak, pertanyaan yang terakhir ya Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan etika di mana tersebut Pak? Sebagai pimpinan di sekolah dalam mengambil keputusan dari apa yang kita pembelajaran kita lakukan harus berdasarkan itu berdasarkan kesepakatan bersama, bermusyawarah dan demikian. Bermusyawarah, kemudian ada mufakat. Kemudian setelah itu kita sebenarnya membiasakan diri, membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah kita sampaikan. Saya persalahan pada dengan persalahan jangan bekerja dengan sendiri. Kira-kira demikian yang bisa saya dapatkan pengalaman yang saya dapat untuk mengambil keputusan ini. Iya, berarti apapun itu masalahnya kan Pak, berarti harus berdasarkan kesepakatan bersama ya Pak, supaya hasilnya lebih baik ya Pak ya. Oke Pak, terima kasih. Berarti Pak dapat
pagi. Apa kabarnya Pak? Luar biasa sehat. Iya, puji syukur. Iya Pak, di sini saya melakukan kegiatan dalam menyelesaikan tugas-tugas saya dalam program pendidikan guru penggerak ya Pak ya Pak, pada angkatan 10 di Kabupaten Simalungun. Iya, boleh saya minta waktunya sebentar ya Pak ya? Di mana saya akan melakukan wawancara mengenai dilema etika dalam pengambilan keputusan dalam selama Bapak bertugas di satuan pendidikan Bapak ini Pak ya. Oke Pak, kira-kira ya Bapak, selama Bapak bertugas pernah nggak Bapak merasa dilema dalam pengambilan keputusan di satuan pendidikan ini Pak? Itu selalu ada dan relatif dan itu pasti terjadi oleh setiap pengambil keputusan di dimanapun. Itu disebabkan karena adanya berbagai latar belakang dan pemahaman yang berbeda-beda oleh si guru khususnya di sekolah. Iya, pasti ada. Kira-kira ya Pak, salah satu yang kasus yang bisa menjelimakan Bapak itu Pak, kira-kira yang bagaimana? Yang paling menjelimakan saya sebenarnya adalah penempatan guru kelas kita, di mana guru kelas kita itu mereka belum memahami pengertian kata junior dan senior. Mereka menganggap bahwa yang sudah lama mengajar itu wajib jadi guru kelas 1, padahal tidak seperti selamanya. Jadi dalam memberi pemahaman kepada guru, maka saya sebagai kepala sekolah mengalami dilema. Dilemanya adalah kalau saya tempatkan guru yang benar-benar mampu mengajar di kelas 1, sementara rumahnya jauh dari sekolah kita, itulah dilemanya. Jadi terpaksa guru yang berdomisili di sekolah ini kita angkat menjadi guru kelas 1 dengan harapan guru kelas 1 tidak boleh ditinggalkan dan selalu didampingi oleh si guru. Itulah dilemanya. Karena kelas 1 itu rawan ya Pak Iya, ya. rawan. Tidak boleh kita tinggal sebentar. sedikit. Kita perlu bimbingan ya Pak, Betul. tuntunan yang sangat ketat ya Pak ya. Nah Pak, yang perlu saya tanyakan ya Pak ya, yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Iya, jadi sebenarnya saya tentukan dulu dia dilema etika atau dilema moral, maka saya adakan identifikasi terhadap masalah tersebut. Gitu. Kalau dia menyangkut kepada etika, etika itu adalah cara pandang, cara kita berbuat, cara berkelakuan di dalam kehidupan masyarakat, baik itu di dalam loyalitas seorang guru kepada pimpinannya. Berarti memilih dan memutuskan antara dua pilihan yang kedua pilihan itu benar secara moral tetapi bertentangan gitu ya Pak ya. Oke Pak, yang selanjutnya selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya, jadi cara saya mengambil keputusan itu, maka selalu saya berikan dulu tengah waktu. Tidak begitu di saat itu saya tetapkan, tapi saya berikan tengah waktu. Kemudian saya nilai beberapa hari kemudian baru saya tentukan sikap saya. Baru saya ambil keputusan tentang hal tersebut. Jadi saya lakukan. Oh, berarti tidak langsung Bapak putuskan ya kita Pak? harus lihat dulu Iya. perkembangannya dan sebagainya, banyak lagi faktor-faktor yang mendukungnya. Gitu. Termasuk juga dengan teman sejawat juga itu berpengaruh dengan keputusan kita tadi. Itu harus menjadi pertimbangan saya selaku kepala sekolah. Nah selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini Pak dalam pengambilan keputusan tersebut? Oke, prosedurnya yang saya lakukan adalah pertama-tama saya lakukan dulu yang namanya sosialisasi. Ya, saya sosialisasikan. Kemudian saya terapkan, setelah saya terapkan, baru saya nilai mampu, baru kita tentukan. Saya kira begitu ya. Gitu ya Pak ya. Iya. Berarti Bapak awalnya melakukan sosialisasi dulu Iya. ya Pak ya dengan anggota Bapak ya Pak ya. Oke Pak. Yang selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini
Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu, Pak? Iya. Jadi adanya keterbukaan antara sesama anggota saya dengan saya selaku kepala sekolah, sehingga nantinya di dalam pelaksanaan tugas itu tidak ada lagi yang saling menyalahkan dan semua bertanggung jawab atas keputusan itu sendiri. Itulah yang menurut saya paling efektif dan tepat. Berarti adanya saling terbuka lah ya Betul, Pak, iya. terus mengedepankan kepentingan umum gitu ya Pak ya. Betul, Oke, ya. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Baik. Tantangan sebenarnya sangat banyak, termasuk juga tantangan daripada si guru tadi, di mana mungkin dia ekonominya, di mana mungkin dia tempat tinggalnya, di mana mungkin dia tingkat sosialnya juga berpengaruh di dalam keputusan itu. Jadi termasuk tantangan juga, termasuk juga tantangan di dalam hal kemampuan dia menguasai materi yang akan kita berikan tugas dan tanggung jawab kepadanya. Jadi itulah merupakan tantangan bagi saya sebenarnya dalam hal dia mampu atau tidakkah ke depannya. Jadi untuk itu merupakan tantangan yang berat, tapi saya yakin berkat kerjasama bersama kami guru di sini dan setelah sosialisasi tadi, maka itu dapat terlalui. Jadi Bapak mengedepankan keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak ya Pak ya. Sekolah beruntung, si guru juga beruntung ya Pak ya. Tidak ada yang dirugikan ya Pak ya. Oke, jadi yang selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau apakah Bapak langsung menyelesaikannya atau berbentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Iya, jadi sebenarnya di dalam hal pengambilan keputusan itu tadi tetap ada rentang waktunya, ada penilaiannya yang kita lakukan juga. Dia dalam bentuk berbentuk berupa kuesioner juga kita buat, berupa anekdot juga kita lakukan, dari teman sejawat juga kita pertanyakan melalui kita lakukan namanya pengamatan dan observasi juga. Kira-kira begitulah saya mengambil keputusan itu benar-benarkah dilaksanakan dulu dan harus tidak ada saya sendiri, tapi saya manfaatkan juga dengan belajar. Berarti tidak langsung satu hari itu langsung Tidak, diputuskan ya Pak? berlanjut. Iya, berarti Bapak terlebih dahulu melakukan observasi dulu ya Pak pada kasus-kasus tersebut. Iya. Berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Ada yang mempermudah saya adalah yang tadi di mana tataran kami di sekolah ini sudah terlebih dahulu saya sosialisasikan. Maka ketika saya meminta feedbacknya daripada keputusan itu, maka semuanya sudah saling mendukung. Nah itu dia. Jadi semuanya serba membantu. Tidak ada lagi yang mempersulit, tidak ada yang merasa disulitkan dan sebagainya. Kira-kira itu dia. Oh iya Pak, bagus ya Pak. Oke, yang terakhir ya Pak ya, selesai juga. Nah, dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Iya, baiklah. Jadi pengambilan keputusan dilema etika sebenarnya adalah suatu sikap pimpinan atau kepala sekolah yang benar-benar harus menguasai latar belakang sosial daripada guru, latar belakang sosial di sekolah itu, dan lingkungan belajar juga. Jadi semua saling ada keterkaitan. Iya. Jadi juga latar belakangnya. Berarti lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan ya Pak ya, untuk dijadikan pertimbangan solusi yang tepat dan terbaik ya Pak. Oke Pak, terima kasih ya Pak ya.